Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami di Gorgan Family. Hari ini saya mau share tentang pengalaman saya kemarin yang kerja ke Madrid lagi ya. Ini yang section kedua, kemarin belum lengkap soalnya waktunya tidak cukup. Sekarang saya mau jelaskan lebih detail lagi bagaimana caranya untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, khususnya ke Maldives, karena dulu saya juga bekerja di sana ya. Jadi saya mau share, siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sekarang lagi mau cari kerja dan pengen keluar negeri. Jadi saya sudah membuatkan data-data yang diperlukan dan yang dulu pernah saya lakukan gimana caranya. Seperti video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan kalau kerja ke luar negeri itu tidak selalu harus memakai agent. Jadi kalian bisa cari sendiri lewat internet. Apalagi sekarang teknologi sudah begitu sangat maju ya. Kita bisa nyari informasi lewat internet di mana aja dan kapan saja, karena hampir setiap orang sekarang sudah mempunyai smartphone. Jadi kalian bisa cek, kan nanti saya bisa jelaskan di mana dan bagaimana caranya nyari di internet ya. Oke, pertama kalian harus percaya diri dan yakin kalau kalian emang mau kerja ke luar negeri, karena saat kalian kerja di luar itu nggak sama seperti saat kita kerja di Indonesia atau di rumah ya, dimana jamnya itu mungkin 8 jam saja kadang, tapi kalau di luar negeri itu shiftnya itu kadang beda. Kalau saya dulu kerja di restoran, ada shift pagi, siang, sama malam, kadang 3 kali shift atau 2 kali shift. Jadi betul-betul kerja keras ya, dan harus siap mental. Dan juga jangan lupa bahasanya diperdalam, karena di sana yang bahasanya itu pasti pakai bahasa Inggris ya. Jadi itu harus mantap dulu. Dan selain itu kalian juga harus fit dan bisa mandiri ya, supaya nanti pas di luar negeri nggak nangis-nangis mau pulang. Oke, pertama kalian harus cari di Google atau di media sosial. Juga ada yang grup-grup yang menawarkan yang kayak job Maldives yang kayak gitu, ada grup-grupnya. Tapi yang lebih sering digunakan itu biasanya di Job Street Maldives atau six.com atau www.jobmaldives.com. Nanti saya isi ini seperti yang saya ada di gambar di samping ya. Terus setelah kalian dapat jobnya, dapat linknya atau job yang kalian inginkan, setelah kalian lihat di sana, nanti cari linknya atau kemana kalian harus mengirim CV kalian. Biasanya itu bisa diarahkan langsung ke HR hotelnya itu sendiri. Jadi kalau kalian ngirim CV itu, nanti dicatat dulu nama email dari resort atau hotel yang mana kalian inginkan atau yang mana menawarkan pekerjaan. Terus kalian kirim aja CV-nya langsung ke sana. Nanti kalau misalnya kalian keterima, pihak sana pasti akan menghubungi kalian mungkin lewat email atau lewat telepon. Terus biasanya ada interview lewat telepon juga. Seperti saya dulu pas saya melamar pekerjaan ke sana, mereka interview lewat HP juga. Tapi karena pas di sana pas yang pekerjaan kedua, waktu itu saya berada di Maldives, jadi interviewnya itu langsung ke resortnya. Tapi kalau pekerjaan saya yang pertama di Maldives, di hotel yang pertama itu saya melalui agent karena belum berpengalaman ya. Jadi saya pakai agent. Kalau saya sarankan sih emang lebih baik nggak pakai agent ya, biar nggak keluar biaya sama sekali. Kalau di sini saya sekarang menjelaskan yang cari kerja tanpa agent, jadi kalian carinya sendiri. Jika kalian keterima di
di salah satu hotel di sana, nanti mereka akan menghubungi kalian kembali. Nanti dihubungkan dengan pihak HR-nya. Jadi mereka nanti yang akan menghubungi kalian dan meminta dokumen untuk disiapkan biar mereka bisa ngurus surat-surat kayak visa yang gitu ya. Jadi kalian bisa siapkan di rumah, kayak nanti bisa diminta kayak surat kelakuan baik atau police clearance yang berbahasa Inggris, karena sekarang udah semuanya pakai bahasa Inggris ya. Kalau kalian nyari surat kelakuan baik pasti udah berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau dulu pas zaman saya masih harus ditranslate ya. Sekarang selain itu diminta juga fotokopi foto ijazah yang terakhir. Biasanya kalau kalian nyari kerja keluar pasti ijazahnya udah di perhotelan biasanya, dan jasa perhotelan biasanya udah dalam bahasa Inggris. Tapi kalau tidak, kalau seandainya kalian bukan dari perhotelan atau jasa kalian tidak berbahasa Inggris, nanti bisa ditranslate aja ke tempat jasa translate ya. Itu udah banyak sekali, ada online juga. Saya juga translate kemarin lewat online. Paling kena biaya satu lembar itu 75.000 kalau tidak salah ya, tapi beda-beda tempat, beda harganya juga ya. Selain itu kalian juga harus menyiapkan foto ukuran paspor tuh, dan juga paspor nanti dipoto atau di scan. Kalau tes kesehatan, kalau kerja ke Maldives itu dari pengalaman saya nggak ada ya, mereka nggak minta tes kesehatan dari negara kita sendiri, tapi kalian harus pastikan kalau kalian itu memang fit, karena sampai di sana nanti kita langsung diajak ke rumah sakit untuk tes kesehatan, nanti juga tes darah sama X-ray, nanti dicek lungnya, paru-parunya, dipastikan nggak ada masalah kayak TBC yang kayak gitu, tapi nggak ribet-ribet banget. Nanti kalau cuman tes kesehatan biasa aja, jadi nggak perlu takut ya. Selain itu nanti dikirimkan form tentang data diri pribadi, nanti diisi juga tentang keluarga, nama bapak, ibu, dan siapa-siapa nanti yang bisa dihubungi kalau emergency misalnya. Terus alamat lengkap dan airport mana yang kita akan berangkat dari rumah. Kalau di Bali kita pakai Bandara Ngurah Rai ya, karena itu internasional, dan biasanya mereka minta yang internasional karena kita nanti langsung flight ke luar ya. Terus apa lagi ya? Terus kalau udah misalnya kalau udah misalnya terkumpul dokumennya, nanti bisa dikirim ke sana, dan juga surat mereka juga nanti kirim surat kontrak, kalian bisa baca, dan kalau udah jelas semuanya, kalau kalian setuju dengan gaji dan semua yang mereka tawarkan, kalian bisa langsung tanda tangan. Tapi kalau kalian nggak setuju, ada yang kalian ingin negosiasi lagi, nanti bisa dijelaskan di sana ya. Kalau udah semuanya bisa tanda tangan dan dikirim kembali lewat email. Kalau dulu kita belum ada smartphone yang kayak gitu, jadi kita harus scan semua dokumen ya, di scan terus dikirim lewat email. Tapi sekarang kan sudah ada kamera di HP, itu juga bisa dipoto dan dikirim langsung ke sana. Nanti pihak sana yang akan membelikan kita tiket terus dikirimkan ke sini ya. Anak saya nangis lagi, tunggu sebentar ya. Oke, setelah semua surat-surat lengkap dan udah dikirim ke sana, nanti pihak sana akan menanyakan kalian kapan kalian bisa kerja atau kapan bisa berangkat ke sana. Tapi biasanya sebelum kita melamar pekerjaan ke luar, biasanya kita udah punya pekerjaan yang lain ya. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin, saya masih bekerja di tempat lain, jadi harus resign dulu, dan resign itu biasanya perlu waktu sebulan untuk memberitahu mereka sekarang, dan sebulan lagi baru bisa selesai. Jadi saya minta sama mereka kasih saya waktu kurang lebih 1 bulan
2 minggu ya waktu itu, karena 1 bulan saya resign, terus saya pulang ke rumah, tinggal di rumah dulu selama 2 minggu sama keluarga dan menyiapkan semuanya. Terus mereka menyiapkan tiket, kita dikasih tiket, dikasih tahu, dikirim lewat email ya semuanya, tiketnya sama data semuanya, dokumen semuanya. Jadi sebelum kalian pergi ke bandara atau sebelum kalian pergi ke luar negeri, kalau semua surat-surat udah jadi, udah dapat tiket, satu hal lagi yang harus kalian siapkan dari rumah yaitu kartu tanda kerja luar negeri. Itu bisa kalian dapatkan di kantor B3MI. Nanti di setiap daerah masing-masing pasti ada ya kantornya. Itu adalah untuk perlindungan tenaga kerja luar negeri ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu atau ada apa-apa di luar negeri, nanti kita dapat perlindungan juga. Jadi sebaiknya kalian urus dulu sebelum kalian berangkat ke luar negeri. Karena dari pengalaman kemarin, teman-teman saya yang berangkat ke luar negeri, mereka udah punya tiket, udah mau check-in, ternyata nggak dikasih stempel sama imigrasinya karena mereka nggak bawa surat itu. Jadi harus disiapkan ya matang-matang sebelum kalian pergi ke bandara. Kadang sih ada yang nggak ditanya, tapi kadang ada yang ditanya ya. Kalau kalian nggak beruntung, nanti tiket udah dibelikan, terus semuanya udah disiapkan mau berangkat, dipulangkan lagi. Kayak teman saya kemarin ada yang seperti itu ya. Jadi kalian harus siapkan hal itu juga. Setelah itu kalau udah nyampe di Maldives, nanti kalian landing di bandara internasional di sana ya. Waktu saya pertama kali ke sana sih sangat shock sebenarnya, karena semua yang saya lihat itu laut ya. Saya nggak tahu kalau Maldives itu ternyata kepulauan yang sangat kecil-kecil pulaunya. Jadi satu pulau itu ada satu resort biasanya. Terus satu pulau itu kecil sekali. Kalian bisa lihat pantai yang di kiri sama yang di kanan itu kalian bisa kalau noleh ke kiri lihat pantai, noleh ke kanan bisa lihat pantai ya. Jadi itu kayak kerja di cruise ship juga ya. Hampir sama. Terus nanti di airport kalian pasti dijemput sama staf HRD atau nanti ada yang stafnya yang dari resortnya yang akan menunggu kalian di sana. Terus tergantung resort masing-masing ya. Kalau pertama kali saya di sana itu langsung ke hotelnya karena jaraknya lumayan dekat dengan Male, ibu kotanya Maldives. Jadi kita langsung pergi ke resortnya. Tapi kalau pengalaman saya kedua di tempat yang beda, itu karena jaraknya lebih jauh, mereka booking hotel di Male. Jadi kita tinggal di sana semalam. Terus langsung diajak medical check up paginya. Pas kita udah bangun paginya, langsung dijemput, diajak ke rumah sakit untuk medical ya. Terus habis itu kita langsung diajak ke resortnya. Kalau di tempat saya itu dua-duanya cuma pakai speedboat. Kalau di tempat lain mungkin pakai sea taxi ya, kalau tempatnya terlalu jauh. Jadi sampai di resortnya itu biasanya kalian udah disediakan kamar, nanti diberitahu kamarnya di mana, terus kantinnya di mana. Jadi semuanya itu ditanggung sama resortnya. Jadi kalau kalian dapat gaji di sana, semuanya itu bisa langsung masuk kantong ya, nggak ada teksnya, semuanya itu bersih, udah uang kalian semua. Terus makanan udah ditanggung, akomodasi udah ditanggung, nanti kalian bisa nyimpen uang aja dan dibawa pulang. Biasanya di setiap hotel itu peraturannya beda-beda. Kalau saya dulu di tempat pertama nggak ada trainingnya, sampai di sana langsung kita medical, besoknya udah cek seragam dan langsung kerja, gitu aja. Dan uniknya lagi waktu itu kurang lebih udah 16 tahun ya, waktu pertama kali saya ke sana, mungkin lebih udah dari 16 tahun. Itu tidak banyak ada cewek yang kerja di perhotelan ya, tapi sekarang kayaknya udah banyak sekali. Terus kalau di tempat kedua,
selama seminggu kita di training dulu sebelum kita bekerja, diperkenalkan nama perusahaan, visi misi perusahaan, terus berapa tahun dah perusahaannya di sana, dan disamakan standar servisnya dulu ya, baru langsung disuruh kerja setelah seminggu training. Terima kasih banyak ya sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di komen. Nanti saya bisa balas-balas dan bisa saling tukar informasi ya. Jadi simak terus nanti video saya yang selanjutnya tentang bagaimana caranya nyari visa ke New Zealand dan bagaimana caranya cari kerja ke New Zealand. Jadi simak terus ya video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Bye!